Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Mitra Sepak Bola bareng gua Iin Muhyi dan di video kali ini kita akan bahas soal preview atau pra pertandingan di pekan ke-17 dari grup timur antara Persipura Jayapura berhadapan dengan PSS Sleman, di mana pertandingannya akan digelar hari Sabtu jam 15.30 waktu Indonesia bagian timur dari Stadion Lukas NMB yang ada di Jayapura, Papua. Ini super big match ya di pekan ke-17 dan ini sudah mau menuju ke akhir dari putaran kedua, dan kalau Persipura bisa menang, ini Persipura bisa menyalip posisi dari PSS Sleman, dan kesempatan bagi Persipura juga sebenarnya terbuka untuk menuju ke puncak klasmen kalau Barito Putranya gagal untuk mendapatkan poin penuh. Jadi ini Persipura tentunya punya motivasi yang tinggi untuk mendapatkan 3 poin, apalagi ini bermain di laga kandang ya, karena Persipura dengan kemenangan maka mereka akan menyalip posisi dari PSS Sleman. Dan kita bahas ini untuk preview dan juga nanti gua akan sedikit memprediksi gitu ya untuk hasil akhir dari pertandingan pekan ke-17 antara Persipura berhadapan dengan PSS Sleman ini. Oke teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa berikan juga prediksi kalian di kolom komentar, berikan juga dukungan kalian di kolom komentar ya, dukungan untuk tim kebanggaan kalian Persipura Jayapura ataupun PSS Sleman. Oke, let's go nih, kita bahas dari pertandingan terakhir mungkin ya, kedua tim di mana keduanya sama-sama mendapatkan hasil imbang dan tidak mengubah posisi di klasemen, di mana hasil imbang didapatkan oleh PSS Sleman di kandang sendiri ketika berhadapan dengan Laskar Joko Tingkir Persela Lamongan, di mana saat itu PSS Sleman memimpin lebih dulu ya, tapi kemudian ada gol tercipta di menit 80-an gitu lewat golnya pemain baru Persela Titan Agung, dan itu membuat PSS Sleman kehilangan poin penuh di Maguwo Harjo International Stadium. Kemudian Persipura Jayapura juga mendapatkan hasil imbang dari laga menghadapi Barito Putra di Stadion 17 Mei Kota Banjarmasin, dan itu membuat Persipura Jayapura pulang dari laga away di Pulau Kalimantan dengan 4 poin. Karena ketika menghadapi Persiba Balikpapannya di pekan ke-15, Persipura menang 2-1. Nah, kita berbicara pertandingan terakhir ini sama-sama mendapatkan hasil imbang, tapi bedanya Persipura itu imbangnya menghadapi Barito di kandang Barito, di mana Barito Putra itu ada di puncak klasemen. Sementara PSS Sleman hasil imbangnya itu didapatkan di kandang dan menghadapi tim yang peringkatnya ada di bawah dari Persipura, yaitu Persela Lamongan. Jadi mungkin kalau harapan sebelumnya Persipura Jayapura dengan hasil imbang ini ya sudah sesuai dengan harapan lah, menang atau menang poin dari kandang Barito gitu. Sementara PSS Sleman menghadapi Persela Lamongan yang peringkatnya ada di bawahnya kemudian bermain di kandang, tentu saja hasil imbang itu bukan hasil yang diharapkan. Jadi meskipun sama-sama imbang, tapi Persipura Jayapura ini imbangnya itu ya mungkin sesuai dengan harapan gitu. Sementara PSS Sleman imbangnya itu bukan imbang yang sesuai dengan harapan. Nah ini kemudian kalau kita ditarik lagi agak sedikit ke belakang itu ya, dalam 4 laga terakhir. Nah ini dalam 4 laga terakhir ini Persipura Jayapura unggul nih, karena Persipura tidak pernah kalah dengan 3 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sementara PSS Sleman mereka itu menelan 1 kali kekalahan dalam 4 laga terakhirnya, di mana mereka kalah 2-1 dari Kendal Tornado. Kemudian mereka menang 2 kali dan imbang 1 kali gitu, dan kemenangannya cukup besar di menghadapi Persipal Palu itu dengan skor 4-0. Jadi kalau kita berbicara produktivitas gol, memang PSS Sleman ini produktivitas golnya sedikit lebih baik dari Persipura Jayapura dengan 8 gol dalam 4 laga terakhir. Sementara Persipura hanya 6 gol. Tapi jumlah kebobolannya Persipura Jayapura ini lebih sedikit. Hanya 2 kali kebobolan dalam 4 laga terakhir, sementara PSS mereka berarti 4 kali kebobolan ya dalam 4 laga terakhirnya gitu. Jadi lini pertahanan dari Persipura Jayapura ini begitu solid dengan terbukti hanya 2 kali kebobolan dalam 4 laga terakhir. Nah ini kalau kita simpulkan dalam 4 pertandingan terakhir ya Persipura sedikit berada di atas PSS Sleman kalau kita berbicara sesuai hasil pertandingannya gitu ya. Kemudian laga ini juga akan menjadi duel di mana dua striker asal Brazil ini akan beradu taring gitu ya, akan menunjukkan siapa yang benar-benar layak untuk dinamai sebagai predator gitu ya. Ini ada Gustavo Tocantins dari PSS Sleman dan juga ada Mateus Silva dari Persipura Jayapura. Ini sama-sama dua pemain yang karakternya itu benar-benar sebagai seorang pemain nomor 9 yang memang lengkap gitu ya, dua pemain ini. Gustavo Tocantins meskipun secara size gitu ya, secara postur tubuh ini ya tidak mungkin uh,
tidak seperti kebanyakan pemain nomor 9 lainnya yang berpostur tinggi seperti Mateus, tapi Gustavo Tocantins ini dia itu punya vertical jump dan juga punya timing yang sangat bagus. Jadi dia itu benar-benar luar biasa gitu ketika dia menghadapi bola-bola udara gitu. Nah, Matteo Silva di kubu Persipura, dia juga punya kemampuan yang sama, tapi bedanya dia itu punya postur tinggi. Jadi mungkin secara vertikal jump dia tidak terlalu tinggi, tapi dia punya postur dan dia punya kemampuan heading. Jadi ini kalau banyak bola-bola dari crossing di laga ini, wah, dua striker ini akan menguji ketajamannya gitu. Jadi luar biasa, ini akan menjadi duel. Nah, Matteo Silva dalam 4 pertandingan terakhirnya dia berhasil mencetak 5 gol. Luar biasa, ini penyerang Persipura Jayapura ini semakin mendekati ke akhir musim di putaran kedua, dia semakin gacor, dia semakin menunjukkan taringnya gitu ya, dengan berhasil mencetak 5 gol dalam 4 laga, dan ketika menghadapi Persiba di Batakan itu dia berhasil mencetak brace gitu ya. Kemudian Gustavo Tocantins juga sama, dalam 3 pertandingan terakhir dia mencetak 3 gol. Jadi ini dua pemain ini sama-sama berhasil mencetak gol secara berturut-turut dalam 3 atau 4 pertandingan terakhirnya gitu. Jadi ini benar-benar akan menjadi duel antara Mateus dan juga Gustavo Tocantins. Nah itu kalau kita berbicara dari sisi penyerang ya, bisa dibilang berimbang lah. Dua tim ini uh, punya penyerang yang bagus gitu, dan memang predator ini gitu ya. Apalagi mungkin bagi Mateus ini tentu saja ingin segera mengejar jumlah gol dari Gustavo Tocantins ya, karena saat ini Gustavo itu kalau tidak salah 13 gol ya, sementara Mateus ini baru 10 gol. Ada perbedaan 3 gol. Jadi mungkin Mateus termotivasi ini untuk mengejar gol dari Gustavo Tocantins untuk menjadi top skor gitu. Oke, jadi itu sengit ya bagaimana pertarungan di kubu antara Persipura menghadapi PSS dengan dua penyerang yang luar biasa gitu. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa hasil pertandingannya juga meskipun sedikit Persipura Jayapura ada di atas gitu kalau kita berbicara hasil pertandingan, tapi kalau kita berbicara secara keseluruhan memang ini cukup berimbang lah, apalagi PSS Sleman kan posisinya berada di atas Persipura gitu. Di putaran pertama, kedua tim ini bermain imbang, 0-0, tidak ada gol yang tercipta. Nah, ini juga mungkin akan membuka kemungkinan gitu. Hasilnya akan imbang juga, tapi kita nanti prediksi lah di akhir. Nah, untuk apa ya? Mungkin bahan evaluasi itu dari pertandingan sebelumnya gitu. Sebenarnya kedua tim ini sama-sama punya mungkin bisa dibilang kekurangan atau masalah ya, yaitu di lini tengah gitu. Persipura Jayapura juga kemarin ketika menghadapi Barito terlihat seorang Taki Matsunaga ini tidak memiliki tandem sebagai seorang gelandang bertahan ya. Jadi tidak ada box to box midfielder, sehingga Taki Matsunaga ini terlihat dia itu kewalahan ketika menghadapi gelandang-gelandang dari Barito. Kemudian di kubu PSS Sleman juga kemarin mereka secara duel area di tengah itu kalah oleh para pemain Persela. Jadi mungkin ini bahan evaluasi lah bagi kedua tim. Tinggal nanti lihat di pertandingannya Persipura menghadapi PSS, tim mana yang berhasil memperbaiki kekurangan tersebut gitu. Dan menurut gua jika berhasil memperbaiki kekurangan itu, maka kemungkinan untuk menangnya sangat besar. Dan ini berbicara kemungkinan untuk menang ya. Kalau ada gol yang pertama tercipta, baik itu untuk PSS ataupun Persipura, menurut gua itu kemungkinan untuk menangnya besar tuh. Jadi siapa yang cetak gol lebih dulu, kemungkinan untuk menangnya itu besar lah, karena kedua tim ini punya punya lini pertahanan yang bagus. Jadi ketika sudah berhasil mencetak gol, maka untuk mempertahankannya itu sangat bagus lah. Duet Arthur Vieira dan Alex Dusai ini sangat solid. Kemudian di PSS Sleman itu ada pemain baru, Lukau ya, dan duet dengan Farudin cukup baik gitu. Kemudian mereka juga punya dua wingback yang cukup baik. Itu Persipura juga demikian. Jadi siapa yang berhasil cetak gol lebih dulu, menurut gua itu kemungkinan besar untuk menangnya ya sangat terbuka gitu. Atau kemungkinan menangnya itu besar lah. Nah, kemudian terakhir nih dari preview pemain baru. Berbicara pemain baru, keduanya sudah mendatangkan pemain baru. PSS sudah bermain ya, Lukau center back menggantikan Kleberson yang cedera. Kemudian Persipura Jayapura ini sudah mendatangkan dua pemain baru, tapi yang pertama yang sudah datang lebih dulu, Alexandro Camuro, itu sudah melewatkan 2 pertandingan dia tidak bermain. Nah, mungkin ini kesempatan ketika menghadapi PSS, apakah dia akan menjadi pemain ya, mungkin masuk dari bangku cadangan ya, kita nantikan lah. Tapi secara komposisi Persipura Jayapura ini semakin kuat dengan banyaknya atau dengan adanya tambahan pemain gitu. Nah, masuknya Osas Sahat terbaru, Osas tentu saja akan menjadi kekuatan baru bagi Mutiara Hitam, dan sepertinya memang ini didatangkannya Osas itu untuk menjadi pelapis dari Mateus ya, karena praktis dengan saat ini gitu ya.
hanya Boas yang bisa menggantikan Mateus Silva. Nah, mungkin dengan adanya Saha itu banyak opsi untuk dipilih ketika Mateus mungkin di menit 80 atau di 5 menit terakhir itu harus ditarik, maka ada opsi lain yang ketajamannya tetap bisa diandalkan, bukan hanya untuk mempertahankan keunggulan tetapi juga membuka keran gol berikutnya gitu ya. Jadi didatangkannya Saha ya mungkin untuk menjadi pelapis dari Mateus Silva. Nah, itu untuk preview ya. Jadi kalau kita simpulkan gitu ya, dari hasil pertandingan terakhir 4 laga ya, PSS Sleman kalau kita bandingkan dengan Persipura, Persipura ada agak sedikit di atas lah dari PSS dari hasil akhir, karena Persipura belum pernah kalah. Kemudian mereka juga tampil luar biasa karena mereka kan dari 2 kemenangannya itu laga away menghadapi sang pemuncak klasemen salah satunya. Jadi cukup bagus lah. Persela, sementara Persela gitu ya, sorry Persela, PSS Sleman gitu. PSS Sleman justru mereka ditahan imbang di kandang sendiri oleh Persela Lamongan gitu. Jadi secara hasil akhir Persipura ada agak sedikit lah kalau kita bandingkan dengan PSS itu agak sedikit di atas gitu. Kemudian komposisi pemain keduanya punya materi pemain yang luar biasa, dan dari segi jarak di klasemen saat ini hanya terpaut 1 poin. Jadi luar biasa, ini pertandingan yang akan mengubah perubahan nanti di klasemen. Kalau Persipura menang, Persipura akan menyalip PSS Sleman. Kalau PSS Sleman menang, maka PSS akan menjauh dari kejaran Mutiara Hitam. Kita masuk prediksi. Jadi kalau menurut gua ini prediksinya gitu ya, ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Kemungkinan yang pertama itu menang untuk Persipura, kemungkinan yang kedua hasilnya akan imbang gitu. Kita ke kemungkinan yang pertama, prediksi gua Persipura menang tipis 1-0 atau 2-1 gitu atas PSS Sleman. Nah, kemungkinan yang kedua ini bisa jadi bermain imbang tanpa gol seperti di putaran pertama. Nah, itu untuk prediksi gua ya. Dan itu sekali lagi prediksi. Kalian bisa memprediksi juga di kolom komentar, dan prediksi kalian itu sebagai bentuk dari dukungan juga. Jadi jangan lupa untuk prediksi, jangan lupa untuk dukung di kolom komentar. Oke, itu dia untuk preview dan prediksinya guys untuk pertandingan Super Big Match yang berikutnya ini ya di Pegadaian Championship Grup Timur antara tuan rumah Persipura Jayapura berhadapan dengan PSS Sleman di pekan ke-17. Nah, kita berbicara lagi, tapi mungkin ini di next video aja biar nggak terlalu panjang ya. Kita akan berbicara lagi soal pertandingan terakhir nanti di pekan ke-18 yang itu tidak kalah menarik untuk dibahas guys. Jadi nantilah kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih telah menonton. Gua Iid Muhyi dari Mitra Sepak Bola. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih juga untuk komentarnya, dan terima kasih juga yang telah subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung Mitra Sepak Bola di seluruh platform sosial media. Semoga kita sehat selalu dan sampai jumpa.